Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami tentang prosedur dan fungsi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Rija Tasya Salsabila sebagai moderator serta pemateri pertama. Yang kedua, Winnie Wirawan sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, Wulan Mutia Rahman sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dan berdiri dalam suatu blok program dan berfungsi sebagai sebuah subprogram atau program bagian. Penulisan prosedur diawali dengan kata prosedur pada bagian deklarasi program dan cukup menuliskan nama prosedur yang dibuat pada bagian implementasi. Selanjutnya, alasan penggunaan prosedur ialah: yang pertama, digunakan untuk penggalaan program yang akan digunakan secara berulang-ulang dalam suatu proses program. Yang kedua, digunakan untuk memecah program menjadi sebuah modul program sehingga listing program menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, syarat penulisan nama prosedur. Yang pertama, harus diawali dengan kata karakter. Yang kedua, untuk nama prosedur yang menggunakan dua kata atau lebih penulisannya tidak boleh menggunakan spasi. Harus digabung atau dihubungkan dengan kata underscore. Yang ketiga, tidak menyenal tanda baca. Selanjutnya, parameter. Parameter adalah nama variabel yang dideklarasi pada bagian header prosedur. Yang pertama, parameter aktual atau argumen adalah parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan prosedur. Yang kedua, parameter formal adalah parameter yang dideklarasi di dalam bagian header prosedur itu sendiri. Selanjutnya, aturan parameter. Yang pertama, aturan yang harus diperhatikan antara parameter aktual dan parameter formal. Yang pertama, jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada header prosedur atau fungsinya. Yang kedua, tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Selanjutnya, variabel dalam parameter. Yang pertama, variabel global. Variabel global adalah variabel yang dapat dikenali oleh semua subprogram dan program utama. Dideklarasikan di awal program. Yang kedua, variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat dikenali oleh subprogram dalam mendeklarasikannya. Dideklarasikan di dalam subprogram. Selanjutnya, deklarasi prosedur. Prosedur yaitu prosedur nama underscore prosedur atau parameter underscore input titik 2 tipe titik koma var parameter underscore output titik 2 tipe tutup kurung titik koma. Selanjutnya, variannya dalam tanda kurung deklarasi variabel lokal tutup kurung begin titik koma dan end. Untuk lebih jelasnya, dipersilakan kepada teman-teman untuk melihat makalah kami dan juga PPT kami. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya langsung saja ke pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh saudari Winnie Wirawan. Kepada Winnie Wirawan, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis prosedur. Yang pertama, prosedur tanpa parameter, yaitu semua proses dilakukan di dalam prosedur, yaitu input data, hitung, dan cetak hasil. Yang pertama kita lihat deklarasinya. Contohnya yaitu prosedur luas segitiga tanpa parameter. Program tidak efisien karena belum melakukan pembagian tugas menjadi beberapa sub program. Program utama hanya memanggil satu prosedur untuk dijalankan. Contohnya bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya, prosedur dengan parameter input. Prosedur ini hanya menggunakan parameter formal input yang bertugas menerima data yang dikirim ke dalam prosedur. Bentuk deklarasinya seperti berikut: prosedur luas segitiga, alas tinggi titik 2 real titik koma. Alas dan tinggi adalah variabel formal yang berfungsi untuk menerima data dari variabel aktual pada saat dipanggil. Contohnya bisa kita lihat pada layar.
Selanjutnya, prosedur dengan parameter output. Prosedur ini hanya menggunakan parameter output. Perlu diperhatikan bahwa parameter output didahului oleh kata kunci var. Bentuk deklarasinya adalah sebagai berikut. Prosedur, nama, underscore, prosedur, buka kurung, var parameter underscore output titik 2 tipe tutup kurung. Contohnya prosedur luas segitiga, buka kurung, var luas real. Contohnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu prosedur dengan parameter input dan output. Prosedur ini menggunakan parameter formal input dan output. Bentuk deklarasinya adalah sebagai berikut. Prosedur, nama, underscore, prosedur, tutup kurung, parameter, underscore input, titik 2, tipe, titik koma, var, parameter, underscore, output, titik 2, tipe, tutup kurung. Untuk contohnya bisa dilihat dari layar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Langsung saja masuk ke pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Wulan Mutia Rahman. Kepada Wulan, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi. Satu, pengertian fungsi. Pada prinsipnya, fungsi hampir sama dengan prosedur. Perbedaannya adalah bahwa fungsi memiliki tipe data, sedangkan prosedur tidak memiliki tipe data. Artinya bahwa sebuah fungsi dapat mengembalikan nilai sesuai dengan tipenya ketika menerima panggilan. Function, nama, underscore, fungsi, dalam kurung parameter input, titik 2, tipe, titik 2, var parameter, titik 2, tipe, tutup kurung. Titik 2, tipe fungsi. 2 variabel fungsi. 1 variabel global. Variabel global adalah variabel yang dikenali oleh semua subprogram dan program utama, dideklarasikan di awal program. Selanjutnya, variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat dikenali oleh subgroup yang mendeklarasikannya. Dideklarasikan di dalam subprogram. 3, deklarasi fungsi. Function, nama, underscore fungsi, dalam kurung parameter, underscore input, titik 2 tipe, titik 2 var parameter, underscore output, titik tipe 2 titik var, dalam kurung kerawal, deklarasi variabel lokal, tutup kurung, begin, penyertaan dalam fungsi n. Selanjutnya, jenis fungsi. 1, fungsi tanpa parameter. Semua proses dilakukan dalam fungsi, yaitu input data, hitung, dan cetak hasil. Deklarasi function persegi, titik 2 real, titik 2 dalam kurung kerawal tanpa parameter. Contohnya ada pada di samping. 2, fungsi dengan parameter input. Fungsi ini hanya menggunakan parameter formal input yang bertugas menerima data yang dikirim ke dalam fungsi. Bentuk deklarasinya seperti function nama, underscore fungsi, dalam kurung parameter, underscore input, titik 2 tipe, tutup kurung, titik 2 tipe fungsi, titik 2. Contohnya seperti gambar yang ada di PPT. 3, fungsi dengan parameter output. Fungsi ini menggunakan parameter output. Perlu diperhatikan bahwa parameter output didahului kata kunci var. Bentuk deklarasinya adalah sebagai berikut. Function nama, underscore fungsi, buka kurung, var parameter, underscore output, titik 2 tipe, tutup kurung. Contoh function persegi, dalam kurung var luas, titik 2 real, tutup kurung 1, titik 2. Contoh ada pada PPT. Fungsi berikutnya, fungsi dengan parameter input output. Fungsi ini menggunakan parameter formal input dan output. Bentuk deklarasinya adalah sebagai berikut. Function nama, underscore fungsi, buka kurung parameter, underscore input, titik 2 tipe, titik 2 var parameter, underscore output, titik 2 tipe, tutup kurung. Contoh fungsi persegi, buka kurung alas tinggi, titik 2. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Baiklah, dengan berakhirnya pemateri ketiga, maka berakhir pula materi kami tentang prosedur dan fungsi. Terima kasih kepada semuanya. Kalau ada salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.